Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Satu jenazah yang ditemukan di Selat Bali adalah korban kapal tenggelam, namun tidak terdata dalam manifest kapal. Ledakan keras di rumah warga Pasuruan mengakibatkan rumah ambruk dan penghuninya terluka parah. Usai fotonya tersebar di media sosial, identitas mayat wanita yang diduga korban pembunuhan terkuak. Sebuah ledakan keras mengguncang rumah warga di Pasuruan. Akibatnya rumah rusak berat dan seorang penghuninya terluka parah. Tim Gegana dan Lapfor Polda Jatim melakukan penyelidikan penyebab terjadinya ledakan tersebut. Ledakan keras terjadi di rumah Saiful Rizal di Desa Sang Anom, Kecamatan Nguling, Pasuruan. Ledakan itu terdengar hingga radius beberapa kilometer hingga membuat warga terkejut. Polsek Nguling yang mendapatkan laporan segera bergerak dan mengamankan lokasi kejadian. Tim Gegana dan Lapfor Polda Jatim diterjunkan untuk memperluas area steril penyelidikan guna mengantisipasi adanya bahan peledak yang masih aktif. Akibat ledakan itu sebagian rumah ambruk dan nyaris terbelah dua. Sementara Saiful Rizal, penghuni rumah, terluka parah dan harus dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan penanganan intensif. Menurut warga, suara ledakan terdengar sangat keras hingga beberapa orang keluar rumah. Ada yang mengira ledakan berasal dari ban truk yang meletus atau suara tabung LPG yang meledak. Ledakannya itu seperti kapal terbang jatuh itu. Keras berarti ya? Keras, Pak. Tapi kan namanya warga kan mencari, Pak. Dikira ban mobil yang ban mobil empat-empatnya itu berdua semua gitu, Pak. Jadi kiranya itu ya yang cari, Pak, pokok cari ya, Pak. Apa yang dicari enggak tahu gitu loh. Jadi sempat panik warga ya? Kan kaget. Kaget ya? Kaget. Jadi tahu-taunya enggak tadi terdengar suara keras apa enggak? Keras. Suaranya kerasnya. Ledakannya tadi itu loh. Iya, keras, Pak. Di rumah saya itu. Jam berapa sih, Pak, kejadiannya? Kita jam 4.30 itu, Pak. Oh, pagi tadi. Iya. Ada kena yang kena lukanya. Ada korban itu. Siapa? Ada korbannya. Itu. Oh, satu. Iya. Tim Gegana menyisir lokasi dan mencari barang bukti bersama tim laboratorium forensik. Di beberapa titik ditemukan sejumlah barang bukti yang mengarahkan jika ledakan berasal dari racikan bahan peledak. Kami langsung datang ke TKP, dapat laporan dari warga. Untuk yang kita duga korban ini langsung dievakuasi ke rumah sakit Grati. Kondisinya cukup berat ya, cukup berat lukanya. Nah, karena ini ada ledakan yang kita belum tahu penyebabnya, SOP-nya kita harus sterilkan dulu, maka masyarakat seperti yang kita lihat sudah kita bersihkan dan lokasi sudah steril. Saat ini sedang dalam perjalanan tim Jibom dari Gegana Satbrimob Polda dan tim Lapfor. Nanti akan kita laporkan lebih lanjut. Belum diketahui secara pasti penyebab ledakan keras tersebut, namun ada dugaan berasal dari bom ikan atau bondet. Penyelidikan masih dilakukan polisi untuk memastikan sumber ledakan, serta menunggu keterangan korban yang masih dirawat di rumah sakit. Dadi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Usai foto mayat wanita tergeletak di tepi jalan Kota Blitar tersebar di media sosial, identitas korban terkuak. Wanita yang diduga korban pembunuhan itu adalah Dita Oktavia, 20 tahun warga Kediri. Polisi menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab tewasnya korban. Misteri penemuan mayat wanita yang menghebohkan warga Kecamatan Selopuro, Blitar pada Senin pagi akhirnya menemukan titik terang. Korban adalah Dita Oktavia, berusia 20 tahun, warga Kelurahan Punjul, Kecamatan Ploso, Klaten, Kabupaten Kediri. Identitas korban diketahui setelah keluarga korban mendatangi rumah sakit, menyusul beredarnya foto korban di media sosial. Usai dievakuasi ke RSUD Ngudi Waluyo Blitar,
Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk diautopsi. Polisi dan pihak RSUD Ngudi Waluyo Blitar masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Dibenarkan bahwa korban yang semula inisial Mr. X ini dapat kami pastikan setelah dari perangkat desa Pak Yeri dan kakak dari korban ini hadir di Rumah Sakit Ngudi Waluyo Blingi. Jadi korban inisial D, atau alamat di Punjul, Kecamatan Pelosok Klaten, Kediri. Sedangkan untuk proses masih dilakukan penyelidikan, kami masih menunggu tim dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk melakukan otopsi. Jenazah korban Dita Oktavia ditemukan Senin pagi dalam kondisi terlentang di tepi jalan Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Korban tergeletak dengan wajah tertutup dedaunan. Terdapat luka kecil pada pelipis kanan korban. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Tuban Widang, Jawa Timur. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah menabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Selamat pagi. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Tuban Widang, tepatnya di Desa Compreng. Pengendara Jumari Susanto usia 29 tahun yang merupakan pegawai koperasi ini melaju dari arah utara Tuban menuju selatan Widang. Saat melintas di lokasi kejadian, motor yang ditumpangi bersama rekannya, yakni Zumrotus Setiawan, menabrak sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan. Akibat kerasnya benturan, Jumari mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazahnya dievakuasi ke RSUD Dr. Kusma Tuban, sementara penumpang yang dibonceng terluka. Polisi yang datang ke lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan maut ini terjadi diduga pengendara motor kurang waspada saat berkendara hingga menabrak truk yang tengah parkir. Pada saat melintas di Jalan Compreng ini entah bagaimana atau kurang konsentrasi bagaimana menabrak kendaraan truk yang diparkir di sisi kiri dari arah utara ke selatan. Truk tersebut sudah parkir di luar dari bahu jalan. Pada saat terjadi kecelakaan tersebut, saksi mengatakan kendaraan tersebut melaju dari arah utara ke selatan, kemudian langsung menabrak di belakang. Masih kita dalami ini apakah pengemudinya ini kurang konsentrasi ke depan atau bagaimana, kita masih mencari saksi-saksi yang ada di TKP. Peristiwa kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tuban. Motor dan truk yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban.